Cuplikan mama PowerPoint dan episode kali perempuan ini. atau ibu atau istri gitu ya, itu sebagai pengurus rumah tangga yang akhirnya kan itu sangat berdampak gitu di dalam segala aspek kehidupan gitu, termasuk juga yang pada akhirnya dianggap bahwa mengurus anak atau mencuci, memasak dan kerja domestik lainnya itu adalah kewajiban seorang ibu. Kan di dalam kebijakannya sudah dilegitimasi seperti itu gitu. Jadi anaknya nanya ke bapaknya kayak, kok yang pergi kerja itu bapak aja yang keluar rumah dan bekerja, kok ibunya nggak kerja gitu. Nah si bapaknya itu jawab kayak, ibumu tuh juga kerja, tapi dia kerjanya di rumah, kerjanya bahkan lebih banyak. Selamat datang di PowerPoint. Halo Sobat Puan, hai, apa kabar? Pastinya selalu baik, insya Allah ya, semuanya sehat. Karena hari ini juga, 2 hari ini sudah mulai hujan-hujanan dan agak mendung juga, jadi kayaknya kita harus tetap menjaga kesehatan, tapi aku yakin banget teman-teman pada sehat semuanya, Sobat Puan pada sehat. Nah, hari ini kita akan kembali berdiskusi dan berbincang. Walaupun kalian udah bosen ngeliatin aku terus, tapi tenang saja, narasumber kita pasti akan selalu berganti. Hari ini kita akan berdiskusi tentang satu topik yang mungkin udah sering ditemui di masyarakat, tapi jarang dibahas secara serius. Yaitu kita akan ngomongin tentang kerja perawatan. Nah, kerja perawatan ini hari ini akan kita diskusikan bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Kita ada kedatangan Kak Ika Agustina. Ya. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari Yayasan Kalyana Mitra. Nah, mungkin Kak Ika boleh halo-halo dulu sama Sobat Puan. Halo Sobat Puan, semoga dalam keadaan sehat dan aman selalu. Amin. Nah, Kak Ika, mungkin Kak Ika boleh ini dulu deh, memperkenalkan Kalyana Mitra itu apa sih organisasinya? Iya. Kalyana Mitra itu salah satu organisasi feminis di Indonesia yang memang kami sudah berdiri sejak 85 gitu. Jadi tahun ini tuh tahun ke-40 tahun gitu ya. Wow. Tahun ke-40 tahun bergerak untuk mendorong pemenuhan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender di Indonesia gitu. Dan memang fokus kerja kami salah satunya ada pengembangan komunitas, juga ada advokasi kebijakan dan pengelolaan pengetahuan gitu. Dan tentunya isu yang akan dibahas hari ini juga menjadi salah satu isu yang menjadi concern kami juga gitu. Jadi Kalyana Mitra tuh udah lama ya Kak, udah 40 tahun nih. Jadi mungkin Sobat Puan yang belum tahu habis ini bisa cari tahu tentang Kalyana Mitra ya. Nah, oke. Kak Ika, hari ini kita akan bahas tentang kerja perawatan. Mungkin kalau sebagian masyarakat mungkin ya termasuk aku juga gitu, sebelum mengenal ada isu tentang kerja perawatan tuh kita taunya cuma oh ya udah gitu aja gitu. Misalnya kalau ngomongin perawatan tuh pasti ya pengasuhan, terus merawat orang tua, merawat saudara yang sakit dan lain-lain, taunya tuh cuma itu aja. Nah, sebenarnya kerja perawatan tuh apa sih Kak? Iya, betul sih tadi ya, bahwa sebetulnya kalau secara konsep gitu ya atau praktiknya di masyarakat kita gitu, itu kerja perawatan ini sebetulnya sudah sangat lama gitu dilakukan dan menjadi isu di gerakan perempuan gitu. Namun memang kalau secara istilah, kalau sekarang kan kerja perawatan gitu dari care works, ini memang dalam beberapa tahun terakhir ini sedang naik gitu secara istilah, seolah-olah kemudian dianggap sebagai istilah baru yang mendorong kita semua harus juga turut perhatian gitu. Walaupun memang dalam sejarah panjang gerakan perempuan, isu dalam konteks care works atau kerja perawatan ini sebetulnya sudah sangat lama gitu ya, lama diperjuangkan oleh para feminis gitu. Dan kerja perawatan ini sebetulnya juga ada dua,
ada yang berbayar dan juga yang tidak berbayar gitu. Kalau yang tidak berbayar itu juga ada kategorinya lagi, ada yang dikatakan dia secara langsung gitu, ada yang tidak langsung. Kalau yang tidak berbayar itu tadi yang seperti sudah disampaikan sama Giska gitu, misalnya seringkali karena perempuan di rumah sampai sekarang masyarakat kita masih melekatkan peran gendernya sebagai pengurus rumah tangga, kemudian juga bukan pencari nafkah dan lain sebagainya, maka kerja-kerja yang dilakukan di ruang domestik itu menjadi kerja-kerja yang kemudian tidak berbayar gitu, dianggap sebagai kerja-kerja, pada akhirnya akan dianggap sebagai kerja-kerja yang tidak bernilai gitu, atau bukan kerja produktif gitu. Sedangkan untuk kerja-kerja yang berbayar, salah satu contohnya misalnya yang sekarang oleh kawan-kawan dari Serikat Pekerja Rumah Tangga lakukan gitu, karena pekerja rumah tangga merupakan kerja perawatan berbayar, tapi memang tentu ada banyak sekali persoalan yang dihadapi gitu. Ini juga masih ada kaitannya sebetulnya dengan konteks kerja perawatan tidak berbayar gitu. Misalnya karena tadi mengurus rumah tangga dianggap bukan pekerjaan yang bernilai ekonomis gitu, atau bukan pekerjaan yang harus diupah, yang harus diupah gitu ya. Makanya pekerja rumah tangga ketika dia misalnya bekerja di sebuah keluarga juga pada akhirnya upahnya menjadi tidak layak gitu ya, karena dianggap dibalik itu adalah kerja perawatan yang tidak berbayar, yang tidak bernilai ekonomis, sehingga ketika itu masuk sebagai kerja perawatan yang berbayar, itu pun akhirnya tidak mendapat upah yang layak. Jadi dianggap kayak oh ya emang udah tugasnya nih. Iya betul. Makanya nggak perlu nih ada dibayar aja udah syukur gitu ya. Iya, Nah ya itu juga kayaknya itu yang memang sebagian masyarakat kita masih berpikir seperti itu. Sedangkan padahal setiap pekerjaan tuh harusnya ya tetap harus diapresiasi, tetap harus ada upah lah ya, yang untuk namanya, untuk menghargai pekerjaan itu gitu kan. Nah, atau masalah-masalah soal kayak misalnya seringkali kerja perawatan berbayar itu dianggap sebagai ini kerja yang kekeluargaan gitu ya, betul, dengan aspek-aspek seperti itu gitu. Kita kan atau ungkapan-ungkapan kayak itu kan membantu gitu, sehingga bentuk bakti. Iya, bentuk bakti gitu. Sehingga ya memang pada akhirnya kerja perawatan tersebut menjadi tidak dihargai dan tidak diapresiasi. Nah, kalau kayaknya ini juga karena jadi budaya kita juga ya Kak di Indonesia. Iya. Kalau misalnya itu tadi, kalau udah perempuan apalagi di rumah sebagai ibu rumah tangga, ya udah dia pekerjaannya kan itu mengurus rumah tangga dan lain-lain. Terus kalau misalnya ada keluarga yang sakit dan lain-lain itu juga tugasnya, gitu ya. Jadi budaya itu yang buat akhirnya ya itu tadi peran-peran tersebut itu dituntut ke satu gender aja gitu kan. Nah kalau di Indonesia sendiri itu ada nggak Kak kebijakan atau negara melihat tentang kerja perawatan ini? Iya, sebetulnya untuk aspek kerja perawatan ILO dia memperkenalkan 5 konsep kerangka kerja layak atau disebut 5R gitu. Ada reduce, recognition, redistribution, represent, dan reward gitu. Misalnya untuk aspek redistribusi misalnya kayak sebetulnya itu juga sudah ada misalnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan soal cuti maternitas gitu, dan juga cuti paternitas, dan juga kebijakan yang lainnya. Tapi yang secara spesifik mengatur untuk bagaimana perlindungan terhadap hak-hak pekerja gitu, atau yang mengakui kerja perawatan itu yang memang belum ada gitu. Memang kita sudah punya roadmap ekonomi perawatan gitu ya, atau roadmap care ekonomi yang di dalamnya itu ada 7 strategi prioritas gitu. Memang salah 2-nya itu ada soal cuti paternitas dan juga perlindungan maternitas.
selainnya itu kalau nggak salah ada childcare, kemudian ada apa namanya untuk perlindungan disabilitas, lansia dan lain sebagainya. Dan memang ada di dalam roadmap itu sudah ada pengakuan untuk kerja perawatan gitu. Namun memang lagi-lagi itu kan sebagai sebuah dokumen perencanaan gitu ya, yang dibutuhkan adalah sebuah payung hukum atau kerangka kebijakan yang betul-betul melindungi, misalnya untuk pekerja rumah tangga gitu atau PRT yang sampai sekarang tuh udah 20 tahun gitu ya belum punya payung hukum perlindungan gitu, dimana kalau dari datanya Jala PRT dari kurun 2021 sampai 2002 kalau nggak salah itu ada sekitar 3.000-an kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga gitu, dan justru kerangka ini yang kita dibutuhkan gitu untuk dalam konteks untuk perlindungan kerja perawatan yang berbayar gitu, pengakuan bahwa itu adalah PRT adalah pekerja gitu, bukan pembantu, apalagi ada apa istilah lain asisten dan lain sebagainya, itu yang sebetulnya penting gitu. Termasuk juga sebetulnya kalau bicara soal kebijakan tidak hanya soal aturan tertulis sebetulnya ya, tapi juga memastikan ada fasilitasnya, misalnya untuk ngomongin childcare gitu ya, fasilitasnya ada, kemudian anggaran itu yang penting, termasuk juga dalam konteks penyediaan apa tadi infrastruktur dan sumber daya manusianya yang harus memadai, itu sebetulnya yang dibutuhkan gitu untuk kalau berbicara soal kebijakan perawatan di Indonesia. Dan satu lagi sebetulnya tadi di awal kita sudah bicara soal bagaimana aspek atau dimensi gender ini sangat kuat sebetulnya di dalam kerangka konteks isu kerja perawatan gitu. Dan kita jangan lupa gitu, ada salah satu undang-undang yang sudah lama, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 yang sebetulnya itu melegitimasi pembakuan peran gitu ya, pembakuan peran gender di rumah tangga gitu, di mana disebutkan laki-laki adalah kepala rumah tangga atau suami adalah kepala rumah tangga atau pencari nafkah utama, dan perempuan atau ibu atau istri gitu ya itu sebagai pengurus rumah tangga, yang akhirnya kan itu sangat berdampak gitu di dalam segala aspek kehidupan gitu, termasuk juga yang pada akhirnya dianggap bahwa mengurus anak atau mencuci, memasak dan kerja domestik lainnya itu adalah kewajiban seorang ibu. Kan di dalam kebijakannya sudah dilegitimasi seperti itu gitu. Belum lagi bicara soal tataran pola pikir di masyarakat gitu. Makanya kalau ngomongin soal kebijakan, justru yang utama itu kita harus merevisi undang-undang perkawinan yang masih sangat melegitimasi pembakuan peran gender gitu, yang diskriminatif terhadap perempuan. Jadi kalau kebijakannya yang secara utuh tentang care work ini, tentang kerja perawatan itu belum ada ya, tapi memang pemerintah punya strategi, yaitu peta jalan itu tadi, dan itu pun dibungkusnya dengan ekonomi kerja perawatan ya. Dan ini juga sih yang menarik juga tadi yang undang-undang perkawinan itu ya Kak, karena memang definisi aja itu sangat berpengaruh terhadap keseluruhannya nanti, apalagi turun-turunannya yang lain-lain tuh kayak misalnya pengaturan cuti ayah atau cuti ibu. Mungkin ini sekaligus memberi pemahaman ke sobat puan juga. Tadi Kak Ika ada menyebutkan cuti paternitas, ada cuti maternitas. Nah itu, jadi kalau cuti paternitas tuh yang berhubungan dengan keayahan ya. Nah jadi kayak cuti ayah, ada cuti maternitas tuh keibuan gitu. Jadi kayak cuti melahirkan dan lain-lain yang gitu ya. Gitu sobat puan ya. Jadi kayak gitu. Jadi jadi satu pengertian dari satu undang-undang aja tuh bisa berpengaruh ke kebijakan-kebijakan yang lain juga kan nanti. Nah, kalau misalnya kita melihat sekarang kan berarti kebijakan yang utuh tuh belum ada gitu kan. Nah, sebagai masyarakat tuh harusnya apa Kak yang bisa kita lakukan gitu, sedangkan di pemerintah sendiri ini juga masih masih satu-satu nih, kayak misalnya perihal cuti aja itu terkait, kalau cuti itu berkaitan dengan pengasuhan kan, cuti itu
itu adanya di misalnya di undang-undang tenaga kerjaan atau ada di undang-undang yang sekarang tuh ada kesejahteraan ibu dan anak Iya. gitu ya, maksudnya masih menyebar-nyebar gitu kan. Nah, sebagai masyarakat tuh apa yang bisa kita lakukan Kak? Iya. Eh, sebetulnya yang penting adalah kita kembali ke akar persoalan gitu ya. Bagaimana yang menjadi PR itu sebetulnya kerangka berpikir gitu ya, atau konstruksi sosial yang masih berlaku. Bagaimana kita nge-shift gitu, atau bahasa itu menggeser gitu, menggeser pemahaman atau perspektif bahwa kerja-kerja domestik adalah kerja gitu ya, karena bukan sebuah kewajiban gitu ya yang hanya dilekatkan pada satu gender saja. Tapi itu adalah kerja bersama gitu dan kerja kolaborasi. Makanya ketika misalnya kita lihat ada satu kasus ibu dan ayahnya bekerja ke luar rumah misalnya, maka peran masyarakat juga ada di sana. Misalnya kalau sekarang seringkali ada banyak praktik baik gitu ya soal pengasuhan misal berbasis komunitas gitu. Bagaimana juga ekosistem pendukung di masyarakat itu dibangun, dan itu memang harus dimulai dengan perubahan cara berpikir gitu. Misalnya bagaimana melihat bahwa kerja-kerja di domestik yang di rumah tangga atau domestik atau di rumah tangga itu juga bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Bisa dimulai misalnya sejak kecil diajarkan bahwa ya kerja-kerja domestik itu adalah bagian dari life skill gitu ya. Life skill yang pada akhirnya mungkin bisa menjadi pilihan juga, choice gitu ya. Kita sudah punya skillnya, apakah kemudian kita memilih menggunakannya atau enggak? Nah itu kan nanti ya. Contohnya kalau saya bisa memasak gitu ya, tapi saya memilih misalnya saat ini untuk tidak melakukan memasak gitu ya di rumah, karena memang ada peran lain yang menurut saya lebih suka gitu ya, lebih senang gitu. Dan hal-hal seperti itu yang bisa mulai diajarkan sebenarnya dari anak. Dan tentu ketika itu dimulai di masyarakat, maka aspek dari tataran kebijakannya pun harus diperkuat gitu. Mulai dari misalnya tadi menyebarluaskan atau menguatkan soal informasi pengasuhan atau pola pengasuhan yang setara itu penting. Dan masyarakat kalau sudah mendapatkan edukasi itu, dibuka akses informasinya bahwa ini loh kerja-kerja domestik ini bisa menjadi kerja yang bisa dilakukan oleh apapun gendernya gitu. Nah itu bisa dimulai dari sana, karena kalau menurut pandangan saya memulai dengan melihat atau memikirkan strategi dengan menyasar pada akar persoalannya dulu gitu. Akar persoalannya adalah di konstruksi sosial dan di pola pikir yang masih menganggap bahwa kerja-kerja domestik dibebankan pada salah satu gender aja gitu. Dan tentunya juga kalau bicara masyarakat kan ada peran organisasi masyarakat sipil juga misalnya di sana, itu juga menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat gitu. Misalnya bagaimana kerja-kerja kampanye publik gitu, itu juga perlu dimasifkan gitu, sampai ke tingkat komunitas untuk membangun ekosistem pendukung yang menguatkan sehingga perempuan bisa punya banyak pilihan, termasuk juga tidak menghambat kapasitasnya, kapabilitasnya untuk beraktivitas di ruang publik gitu. Nah itu kan sebetulnya juga salah satu aspek ya. Kalau misalnya di tataran kebijakan, tentu kita tahu ketika tidak ada pelibatan yang bermakna dari perempuan misalnya, karena perempuannya sendiri terhambat gitu ya secara representasinya untuk bahkan hadir gitu, maka di tataran kebijakan pun harus memastikan bahwa ruang-ruang itu terbuka dan akses itu juga diberikan gitu secara afirmasi pada perempuan. Saya kira kalau bicara soal apa yang harus dilakukan ya dimulai dari sana gitu. Jadi berbagai aspek harus juga dipikirkan, dipenuhi. Nah ini menarik juga nih Kak. Aku baru tadi sih aku juga baru baca-baca kan, terus ada satu postingan gitu lah yang dia bilang
Jadi anaknya nanya ke bapaknya kayak, kok yang pergi kerja itu bapak aja yang keluar rumah dan bekerja, kok ibunya nggak kerja gitu. Nah si bapaknya itu jawab kayak, oh ibumu tuh juga kerja tapi dia kerjanya di rumah, kerjanya bahkan lebih banyak, memastikan kamu sekolah, memastikan kita makan setiap hari, memastikan apa gitu. Jadi mungkin kayak gitu ya, jadi dianggap dulu nih, maksudnya dilihat bahwasanya pekerjaan ibu di rumah itu ya pekerjaan gitu loh. Jadi anaknya tahu ibu di rumah tuh bukan nggak kerja. Iya, direkognisi dulu sejak dulu dari rumah gitu ya. Jadi ibu di rumah tuh bukan nggak kerja juga, bahkan lebih banyak yang dikerjakannya gitu daripada bapaknya yang di luar bekerja di kantor gitu kan. Nah itu mungkin dari situ dulu ya kayaknya. Bisa dimulai dari situ. Jadi kayak melihat bahwasanya peran yang dilakukan oleh ya kalau di sekarang di masyarakat kita kan perempuan ya yang banyak melakukan pekerjaan itu tuh adalah sebuah pekerjaan gitu. Iya itu pas banget ya itu ya. Aku tadi sih ini beneran tadi pagi aku baca kayak dia sharing itu. Jadi anaknya nanya terus dia merasa dihargai sebagai dirinya gitu-gitu deh. Tapi itu menjadi penting juga sebetulnya karena kalau saya generasi milenial gitu ya. Jadi masih mengalami waktu SD tuh kayak pelajaran kayak ini Budi, ayah Budi pergi ke kantor gitu ya. Benar-benar. Ibu Budi memasak gitu ya. Itu kan sudah dimulai sejak tataran di tataran tingkat pendidikan dasar gitu ya. Yang pada akhirnya membentuk bahwa kewajiban ibu memasak di rumah, tapi aspek rekognisi dan penghargaan bahwa itu kerja itu jadinya nggak ada gitu. Model-model seperti itu menjadi penting gitu untuk membedah atau menggeser perspektif gitu ya atau persepsi itu yang dikonstruksikan bahkan sejak di pendidikan dasar gitu. Emang harus dari awal kan. Jadi dibiasakan gitu bahwasanya ini tanggung jawab bukan tanggung jawab ibu aja nih. Proses pengasuhan atau ngurusin rumah dan lain-lain, tapi ini satu bentuk pekerjaan yang memang harus dilakukan bersama gitu kalau di dalam rumah. Terus kalau misalnya memang kita melibatkan orang lain untuk membantu proses itu ya ada juga apresiasi dan penghargaannya gitu kan. Ya itu sih hal yang ya benar kayak Ika bilang harus dimulai dari situ dulu ya. Jadi kalau dari situ udah baru kita ke komunitas, kemudian bisa sama-sama ya ke kebijakan gitu. Nah benar. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat kan kalau sekarang orang tuh ngomongin kalau pengasuhan ya yang paling nggak ada PAUD lah misalnya gitu. Kalau ini kalau untuk kalau perawatan lansia ada yang penting ada panti jompo itu udah terpenuhi tuh kerja perawatannya gitu. Nah sebenarnya ada nggak hak-hak lain yang maksudnya hal lain yang harus dipenuhi juga Kak selain fasilitas-fasilitas itu aja? Soal fasilitas itu sendiri kan memang masih jadi PR ya gitu, karena kalau tadi ngomongin soal child care, kalau di kita kan daycare ya, banyak dikenalnya daycare, itu juga belum tentu bisa diakses oleh semua kalangan kan. Betul. Harganya yang mahal misalnya, terus juga kadangkala kita perlu memerhatikan ibu pekerja sampai jam berapa dia bekerja gitu, sedangkan daycare terbatas untuk layanannya tuh sampai jam berapa gitu. Itu kan juga ada waktunya juga ya. Ada waktunya. Begitupun dengan di panti jompo. Yang pasti sih kalau bicara di konteks kerja perawatan berbayar, tentu kerangka kebijakan untuk perlindungan pekerja rumah tangga itu menjadi penting ya. Jadi hak-hak tidak hanya hak-hak pekerja secara normatifnya gitu, tapi juga pengakuan bahwa ia pekerja punya hak-hak yang dilindungi, upah yang layak gitu ya. Upah yang layak itu menjadi penting. Kemudian hak-hak yang lainnya ya tadi sebetulnya rekognisi soal kerja perawatan tidak berbayar itu gitu. Direkognisi sebagai sebuah pekerjaan yang bernilai ekonomis juga gitu. Yang saya lupa ada datanya dari UN Women ILO, saya takut keliru sebenarnya kalau menyebutkan bahwa kerja perawatan tidak berbayar itu juga menopang pembangunan suatu negara gitu ya, pembangunan ekonomi suatu negara. Bayangkan
misalnya kita semua yang beraktivitas di luar tanpa didukung oleh kerja perawatan tidak berbayar itu nggak akan bergerak gitu, nggak akan berjalan gitu. Anggota DPR kalau pagi berangkat tapi nggak ada yang mempersiapkan segala halnya di rumah, ya tentu dia juga nggak bisa kerja. Gitu. Bahkan kita sendiri pekerja-pekerja NGO ini gitu ya, aktivis-aktivis di NGO ini gitu ya, ya kalau misalnya dia tidak dibantu ya, tidak didukung, tidak disupport gitu ya, kalau dia punya PRT, ketika hal-hal yang dibutuhkannya itu tidak disiapkan, tentu dia tidak akan bisa mengaktualisasikan kerja-kerjanya secara maksimal gitu. Jadi saya kira yang penting itu di pengakuan dan di kerangka 5R tadi sebetulnya yang juga hak-hak yang perlu dilihat, mulai dari di pengakuan dipastikan bahwa itu bisa terdistribusi, misalnya dengan tadi cuti paternitas dan maternitas itu kan juga salah satu dalam konteks untuk pengurangan ya, di reduce gitu ya. Lalu represent, memastikan bahwa apapun kebijakan yang dibahas berkaitan dengan kerja perawatan, maka pelibatan pihak-pihak terutama perempuan dan kelompok rentan itu menjadi penting gitu. Dan terakhir adalah reward gitu, bahwa ya selain upah yang layak, diapresiasi, dihargai, itu juga menjadi kerangka yang penting kalau bicara soal hak ini. Jadi dilihat dari 5R itu aja kita udah tahu haknya apa aja ya. Jadi nggak hanya mungkin dibayar, tapi juga ada bentuk rekognisi, ada bentuk fasilitas yang layak gitu ya. Terus ada juga bentuk dukungan. Nah itu juga jadi satu hal yang harusnya semua orang mendapatkan itu sih. Ya, benar. Jadi Sobat Puan juga harus mulai, mungkin kita sama-sama ya, mungkin mulai juga merekognisi itu, mengakui semua bentuk pekerjaan itu adalah pekerjaan. Nah itu mulai dari kita, dan pun kalau misalnya kita sekarang ada di posisi yang memang sedang melakukan kerja perawatan itu, kita juga harus bisa meyakini diri kita ini adalah pekerjaan gitu. Jangan sampai kayak oh ya udah deh nggak apa-apa gitu, atau ya udah emang ini yang harus aku lakukan misalnya gitu, dengan tekanan-tekanan yang lain gitu kan, padahal sebenarnya ini adalah bentuk satu pekerjaan yang patut dapat dukungan gitu. Saya satu kelupaan tadi soal pentingnya juga jaminan perlindungan atau jaminan sosial gitu ya. Maksud saya ya, karena misalnya kerja-kerja di rumah tangga itu tidak dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang produktif gitu. Kadangkala ya perlindungan atau jaminan keamanan sosial itu hanya diperuntukkan untuk mereka-mereka yang bekerja di formal gitu. Hal seperti itu, sedangkan seringkali karena tadi dari legitimasi kebijakannya yang mendiskriminasi dan mensubordinasi perempuan, sehingga jaminan-jaminan perlindungan sosialnya pun pada akhirnya tidak bisa banyak diakses gitu oleh perempuan yang memang dia bekerja di ruang-ruang domestik gitu. Makanya itu juga menjadi salah satu hak yang perlu dipenuhi gitu dalam konteks kerja perawatan ini. Betul. Jadi kayak paling nggak ada kalau di kita sekarang ada BPJS gitu-gitu ya, atau BPJS ketenaga kerjaan dan lain-lain. Itu harus ada tuh untuk setiap pekerja. Nah itu juga sebenarnya yang sedang diperjuangkan sama teman-teman ini ya Kak, yang untuk PPRT ya. Iya betul. Nah itu, nah mungkin juga kita juga harus mendukung itu Sobat Puan, supaya ya undang-undangnya segera disahkan, kemudian juga semua semua hak yang sudah disebutkan Kak Ika tadi juga bisa terpenuhi gitu, terutama ya mungkin untuk di kerja perawatan ini. Iya. Nah mungkin pertanyaan terakhir Kak Ika, bukan pertanyaan sih, ini lebih kepada untuk mungkin Kak Ika punya kata-kata atau pesan gitu untuk teman-teman yang sedang melakukan kerja perawatan atau untuk masyarakat teman-teman Sobat Puan. Yang pasti dimanapun kamu bekerja, pekerjaanmu itu berharga dan bernilai gitu, dan jangan menganggap bahwa sebuah pekerjaan itu ada label hanyanya gitu ya. Tapi apapun pekerjaannya itu berharga dan bernilai,
Dan terutama saya juga ingin mengajak Sobat Puan semua, saat ini RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masih dibahas. Perlu dorongan kita semua untuk mendorong parlemen mengesahkan. Jadi mau ngajak teman Puan untuk mendukung, ayo bareng-bareng kampanye gitu ya, kampanye atau bersuara gitu, bersuara bersama dimanapun, di kanal apapun yang teman-teman punya, yang Sobat Puan punya gitu, bahkan di WA status misalnya atau di media sosial, ayo gunakan semua kanal yang kita punya untuk mendukung pengesahannya gitu. Dan kalau Sobat Puan punya keluarga, bukan berarti konteks keluarga tradisional ya, siapapun yang tinggal bersama atau dan lain sebagainya, ya apapun pekerjaan yang dilakukan di rumah itu adalah pekerjaan yang sangat bernilai dan menopang pembangunan ekonomi negara kita. Gitu. Itu aja sih. Mantap. Oke, terima kasih Kak Ika sudah mau berdiskusi sama kita. Makasih juga sudah diajak. Iya. Mungkin kalau Sobat Puan masih penasaran tentang kerja perawatan, Kaliana Mitra juga nge-share informasi ya di sosial media, di Instagram, kemudian teman-teman Sobat Puan bisa cek tentang kerja-kerja perawatan ini. Dan satu lagi mungkin untuk memastikan juga nggak hanya kita melihat di lingkungan rumah atau di tempat kita tumbuh saja, tapi mungkin di ruang-ruang pekerjaan lain ya, kayak di kantor atau di di mana lah tempat kita bekerja, itu juga harus dipastikan bahwasanya apresiasi itu ada dan rekognisi itu ada. Ya. Oke. Itu saja Sobat Puan. Mungkin nanti kita akan ada diskusi lanjutan mungkin tentang kerja perawatan ini, mungkin ada update informasi terbaru. Nanti kita akan ajak Kak Ika lagi ya, kita todong kembali untuk muncul di Power Puan ini. Tapi sekali lagi Kak Ika terima kasih kesediaannya sudah sharing-sharing sama Sobat Puan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semua hak kita terpenuhi dengan adil dan dengan utuh. Terima kasih Kak Ika, terima kasih Sobat Puan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bersama Sobat Puan, terus perjuangkan kesamaan. Ada tak lagi menjadi penghias, tegak tak lagi di dunia.